Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, kali ini pokok bahasan kita tentang pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Sebelumnya perlu kita pahami dulu bahwa komunikasi itu intinya adalah perpindahan pesan dari sumber kepada penerima. Prinsipnya adalah komunikasi itu harus dipahami oleh pihak yang menerima informasi yang kita sampaikan. Nah, karena prinsipnya itu adalah agar mereka bisa memahami, maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah komunikasi itu harus jelas. Pertanyaannya adalah jelas tentang apanya? Yang pertama adalah jelas tujuannya, jelas isi dan kontennya, kemudian jelas penyampaiannya, dan ketepatan di dalam memilih media. Sehingga komunikasi itu perlu dikelola dengan baik dengan mendasarkan pada beberapa tahapan. Tahapan ini yang kita bahas bersama adalah tentang pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Pengorganisasian pesan itu merupakan kelanjutan dari proses perencanaan pesan bisnis, yaitu menulis dan menyelesaikan pesan. Menulis pesan berkaitan dengan upaya untuk mengorganisir pesan dan memformulasikan pesan. Menyelesaikan pesan itu meliputi kegiatan yang pertama adalah menyunting, kedua memproduksi, dan yang ketiga adalah mencetak pesan. Kemudian pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, serta paragraf. Pesan yang diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan adalah sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Kemudian sebaliknya, bila pesan itu tidak terorganisir dengan baik, maka pesan tidak akan bisa mencapai sasaran. Kemudian respon audiens tidak seperti yang kita harapkan, akhirnya pesan tidak bisa dipahami secara baik dan tepat. Pesan-pesan yang tidak terorganisasi dengan baik itu adalah pesan yang berpotensi untuk menimbulkan ketidakmampuan penerima untuk menangkap pesan secara baik. Artinya, tidak menutup kemungkinan pesan yang disampaikan itu tidak bisa dipahami. Oleh karena itu, di dalam pesan-pesan yang tidak terorganisasi dengan baik, perlu kita jelaskan. Yang pertama, pengorganisasian pesan erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Kemudian, pesan yang diorganisasikan dengan baik bila kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan adalah sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, sebaliknya, bila pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan tidak dapat mencapai sasaran dan respon audiens tidak seperti yang diharapkan. Cara pengorganisasian pesan yang baik. Untuk mencapai pengorganisasian pesan yang baik diperlukan 3 langkah. Yang pertama, menetapkan ide atau gagasan pokok. Yang kedua, mengelompokkan ide atau gagasan. Dan yang ketiga adalah memutuskan pola pendekatan urutan gagasan. Menetapkan ide pokok. Semua pesan bisnis itu memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Subjek yang luas atau topik dari pesan bisnis dipadatkan menjadi satu ide pokok, yaitu pernyataan spesifik mengenai topik pesan. Nanti kita lihat pada gambar. Bila pesannya panjang dan kompleks, maka perlu dibuat outline yang berfungsi pertama, membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, kemudian menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Susunan suatu outline digolongkan menjadi satu, ide pokok
yang menjadi inti atau tema pesan sentral. Kemudian yang kedua, poin pendukung sebagai ide pendukung ide pokok. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi yang berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana mendefinisikan topik dan ide pokok. Misalnya tujuan umumnya adalah memberi informasi. Tujuan khususnya memberitahu cara membuat berkas klaim asuransi. Kemudian topiknya tentang klaim asuransi, lalu ide pokoknya adalah penyimpanan berkas yang tepat, menghemat waktu dan uang perusahaan. Sehingga kita dapat bisa memahami bagaimana ide pokok itu disiapkan, kemudian dengan memperhatikan tujuan umum, tujuan khusus, dan topik yang perlu kita sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengelompokkan ide. Yang pertama, ide pokok umumnya didukung oleh beberapa ide pendukung. Misalnya saja kalau kita bicara tentang sebuah perusahaan yang mengalami penjualan yang menurun, maka yang harus kita tambahkan yaitu dengan adanya penjelasan terkait dengan situasi pandemik yang pada umumnya itu melemahkan daya beli masyarakat dan akhirnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli suatu produk dengan kekuatan keuangan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, poin pendukung sebagai ide pendukung ide pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi yang berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memilih pendekatan. Setelah mendefinisikan ide, langkah berikutnya adalah menentukan urutan yang akan digunakan dalam penyajian ide. Terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan langsung atau deduktif, di mana ide pokok itu ditempatkan di bagian awal, kemudian diikuti ide-ide pendukung berupa argumentasi atau bukti. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan yang digunakan secara tidak langsung atau induktif. Argumentasi atau bukti-bukti pendukung disajikan di awal, lalu diikuti ide pokok. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kita memilih antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Ya. Misalnya katakanlah ketika kita melihat reaksi penerima, pendekatan langsung itu bisa diterapkan ketika penerima pesan itu ingin sekali atau tertarik dengan ide yang kita tawarkan. Itu bisa menggunakan pendekatan langsung. Tetapi ketika reaksi penerima itu tidak senang atau tidak tertarik, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tidak langsung. Nah, berdasarkan kemungkinan reaksi audiens itu terdapat 4 bentuk organisasi pesan. Yang pertama adalah pesan langsung. Pesan langsung ini merupakan pesan bisnis dalam bentuk surat atau memo yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Kemudian tipe ini lebih cocok bila audiens diperkirakan tertarik, misalnya menawarkan produk baru, dan sebaiknya menggunakan pendekatan langsung. Kemudian yang kedua itu adalah pesan rutin, good news dan atau goodwill. Pesan rutin itu adalah pesan yang disampaikan secara rutin. Kemudian good news adalah atau goodwill adalah berita baik yang menimbulkan reaksi menyenangkan dari penerima, cocok digunakan untuk pendekatan langsung. Nah, yang ketiga yaitu pesan bad news. Pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Misalnya apa? Misalnya penolakan lamaran kerja, penolakan kredit, sebaiknya menggunakan pendekatan tidak langsung. Sedangkan yang keempat yaitu pesan persuasif
yaitu pesan yang bertujuan untuk membujuk karena penerima diperkirakan tidak tertarik pada pesan tersebut, cocok dipakai pendekatan tidak langsung. Memformulasikan pesan, ya. Memformulasikan pesan adalah proses penyusunan naskah bisnis, ya. Saya ulangi, ya. Memformulasikan pesan adalah proses penyusunan naskah bisnis. Dalam penyusunan naskah, untuk pertama kali yang perlu mendapat perhatian adalah menentukan gaya dan nada. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf untuk mencapai nada atau kesan secara keseluruhan. Gaya dapat diubah-ubah untuk menciptakan nada yang sesuai dengan peristiwa. Kemudian pemilihan kata yang tepat. Dalam menyampaikan pesan, ya, baik secara lisan maupun tertulis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah gunakan kata yang familiar, dikenal dan lazim digunakan dan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman audiens. Ini maksudnya jangan sampai audiens itu tidak memahami apa yang kita sampaikan dan dia justru malah dibebani pemikiran-pemikiran yang ingin, katakanlah ingin tahu atau masih penasaran dengan kata yang diucapkan. Ya, kata yang diucapkan itu tidak mencerminkan sebuah pengetahuan atau pemahaman yang baik yang diterima oleh audiens. Kemudian yang kedua, pilih kata-kata yang singkat dalam menyampaikan pesan bisnis. Ya, tidak terlalu bertele-tele, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penyampaian pesan. Kemudian hindari kata-kata yang bermakna ganda serta multitafsir. Selanjutnya yaitu merevisi pesan bisnis. Pesan bisnis yang efektif untuk bisa sampai di tangan penerima pesan dan mendapat respon yang diharapkan membutuhkan beberapa tahapan proses pembuatan. Dimulai dari perencanaan pesan, kemudian pengorganisasian pesan, serta revisi pesan bisnis. Nah, revisi pesan bisnis itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah keterampilan revisi pesan-pesan bisnis, yang kedua membuat kalimat yang efektif, dan yang ketiga adalah mengembangkan paragraf. Kalau kita melihat ya pesan bisnis yang tertulis, maka perlu adanya revisi-revisi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu betul-betul bisa tepat sasaran, bisa dipahami. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa langkah di dalam menyusun revisi pesan bisnis. Yang pertama yaitu penyuntingan pesan atau editing. Ya. Proses penulisan pesan bisnis tertulis diawali dengan penulisan draft, kemudian ditelaah ulang dan diperbaiki lagi baik dari sudut isi maupun gaya bahasa yang digunakan, organisasi dan formatnya. Ini dilakukan dengan cara apa? Yaitu mengevaluasi isi dan organisasi pesan, diawali dengan membaca secara cepat dengan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan format pesan. Kemudian meninjau ulang gaya dan kemudian pembacaan. Kemudian yang kedua yaitu menulis atau membaca ulang pesan. Ya. Hindari tanpa melakukan penulisan ulang dan mengirim dokumen pada saat terakhir dibutuhkan. Ketika menulis, ulang perhatian pada setiap kata dan kalimat. Kata atau ungkapan yang tidak perlu sebaiknya dihapus. Langkah yang ketiga, memproduksi pesan yang menarik dan efektif. Ya, pemakaian desain yang konsisten untuk elemen desain yang muncul berulang seperti margin, jenis huruf, keseimbangan ruang antara teks, gambar, dan sebagainya. Kemudian sederhana, tidak terlalu banyak elemen desain dan atau terlalu banyak sentuhan dekoratif. Ya. Kemudian langkah yang keempat, mencetak dan mendistribusikan pesan. Nah, itulah
adik-adik mahasiswa materi pada kesempatan kuliah sekarang ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.